Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar apabila channel ini mengupload video terbaru kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel terbaru dari kami yang berjudul Little Paradise, episode 1. Sebuah gedoran keras di pintu kamarnya membangunkan Renata dari tidurnya. Dia kaget sampai langsung melompat turun dari kasur renyotnya dan buru-buru membuka pintu. Di balik pintu itu, dia melihat seorang wanita gemuk parubaya tengah memandangnya dengan surut geram. Tanpa aba-aba, dia membentak, "Bereskan semua barang-barangmu dan jangan tinggalkan satupun. Lalu pastikan kau tidak muncul lagi di hadapanku." Sebagai orang yang baru saja bangun tidur, Renata kebingungan dan kesulitan mencerna apa yang terjadi. Dia disuruh membereskan semua barang-barangnya dan diusir dari sini. Jadi apakah dia dipecat? Meskipun begitu, Renata menurut dan mulai memasukkan seluruh pakaiannya ke dalam tas, termasuk peralatan make up yang hanya beberapa. Dia bahkan tidak repot-repot membumbuhkan make upnya di wajahnya saat keluar dari kamar. Toh malam ini dia tidak akan melayani pelanggan. Gadis itu berjalan melewati beberapa wanita penghibur yang menatapnya sangat rendah. Aroma parfum yang sangat menyengat memenuhi ruangan, sebuah tempat yang ironisnya sudah membuatnya terbiasa. Sebenarnya ada sangat banyak pertanyaan di kepalanya. Renata tidak ingat benar jika dia dijual oleh bibinya ke tempat seperti itu 1 bulan yang lalu karena dia banyak hutang. Wanita gemuk parubaya, Ruth, itu mengatakan jika Renata harus bekerja dengan menjual dirinya untuk membayar semua utang yang dibebankan kepadanya. Bukan main, Renata mendadak harus menanggung hutang nyaris 500.000 pound sterling karena ulah bibinya. Jika dihitung, Renata bahkan yakin kalau utang itu tidak akan pernah lunas sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Tapi barusan dari kalimat Ruth, Renata menangkap jika dia diusir dari sini. Apa gerangan yang terjadi sehingga dia diperbolehkan pergi dari sini? Padahal setiap hari Nyonya Ruth terus mengingatkannya agar bekerja keras untuk membayar utang. Sampai di pintu depan rumah bordil, Renata melihat beberapa orang di sana, seolah sedang mengerubungi sesuatu karena ada yang menarik. Sebelum gadis itu mendekat, Nyonya Ruth sudah berbalik dan menyadari keberadaannya. Dengan segera, Nyonya Ruth menarik tangannya dengan kasar dan menyeretnya hingga ke pintu. Renata yang kebingungan hanya bisa menurut. Namun, begitu sampai di depan pintu, dia melihat seorang lelaki yang jadi mimpi buruknya 1 bulan yang lalu. Gadis itu cepat-cepat menoleh pada Nyonya Ruth, kemudian memanggilnya. Nyonya Ruth mencoba meminta penjelasan. "Inilah kenapa aku tidak senang dengan orang beruntung sepertimu. Cepat pergi dan jangan kembali lagi. Kau dipecat," kata wanita gemuk itu sinis, yang mana sama sekali tidak menjelaskan apapun. Tapi mata coklatnya membelalak lebar setelah mendengar kata dipecat. Apa maksudnya dipecat? Apakah itu artinya dia tidak perlu lagi bekerja dengan menjual dirinya pada lelaki hidung belang? Apakah itu artinya dia tidak perlu lagi melayani lelaki setiap malam dan rela tubuhnya diperlakukan seperti apapun? Renata senang tentu saja, karena akhirnya dia dibebaskan dari pekerjaan menjijikan itu. Tapi kenapa? Satu hal yang lain menjadi pertanyaan adalah setelah ini dia harus tinggal di mana? Renata sama sekali tidak punya uang sepeser pun selama 1 bulan ini. Semua uang penghasilannya dirampas oleh Nyonya Ruth sebagai setoran rutin. Apakah setelah ini dia akan hidup menggelandang? Tak lama, laki-laki di depannya berjalan mendekat. Renata buru-buru menunduk dan menghindari pandangannya. Dari sana, dia bisa mendengar cemooh dari wanita penghibur lain yang berusaha menggoda lelaki agar mau menyewa mereka. Sampai akhirnya, Renata bisa merasakan kalau lelaki tersebut sudah berdiri di depannya. Apa yang dia inginkan? Renata memberanikan diri, mendongak dan menatap matanya. "Maaf tuan, tapi mulai hari ini saya tidak bekerja lagi,"
Anda tidak bisa menyewa saya." Gadis itu pun mengangguk, berniat pergi dari sana sambil memikirkan apa yang akan dia lakukan setelah ini. Tanpa uang, tanpa tempat tinggal, tempat yang tersisa baginya hanya kolong jembatan atau emperan toko. Apakah tidak ada pilihan lain selain menggelandang? Belum sempat Renata melangkah pergi, pria di depannya menyelah sambil mencengkram pergelangan tangannya. "Madam Ruth di sana tidak mau repot-repot menjelaskan padamu, Mischa. Mischa adalah namanya sebagai wanita penghibur. Sejak hari ini, Renata dijual ke tempat ini. Nama Renata sudah tidak dipakainya lagi. Wanita tua itu yang menyuruhnya menggunakan nama lain dan secara otomatis membuang nama aslinya." Kemudian Renata menoleh lagi dan menatapnya bingung. Mungkin karena pria itu sadar kalau Mischa masih tidak paham dengan apa yang terjadi. Dia menambahkan, "Kau tidak lagi bekerja untuknya, mulai sekarang kau bekerja padaku." Sebuah pernyataan itu jelas makin menambah tanda tanya besar di kepalanya. Apa maksudnya sekarang Renata bekerja untuk pria itu? Kalau sudah mengerti, masuk ke mobil, tambah pria tersebut. Tidak, Renata sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Tidak ada yang mau repot-repot menjelaskan padanya. Nyonya Ruth hanya mengatakan dia dipecat. Kemudian pria di depannya menjelaskan kalau sekarang Renata bekerja padanya. Apakah artinya Renata baru saja ditebus? Sungguh? Dia tidak bisa mengelak kalau ada perasaan senang di dalam hatinya. Ditebus berarti Renata tidak perlu lagi menjual dirinya pada laki-laki setiap malamnya. Dia juga tidak perlu menggelandang karena segera punya pekerjaan baru. Meski Renata tidak tahu pekerjaan apa yang akan dia lakukan setelah ini. Di tengah riuhnya dunia malam, gadis itu bisa mendengar suara wanita penghibur lain tak jauh dari sana. Wanita bernama Adeline berjalan mendekat dan menepis tangannya yang masih dicengkeram hingga lepas, seolah tak senang dengan keberadaannya. Adeline menggerakkan sikunya hingga mengenai sisi wajah Renata, membuatnya terhuyung nyaris jatuh. Belum selesai, kakinya yang memakai sepatu tinggi sengaja menginjak kaki Renata hingga gadis itu kesakitan. "Kau tahu, daripada membeli bocah tidak berguna itu, bagaimana kalau aku saja? Aku bisa melayanimu lebih baik daripada anak yang tak bisa apa-apa di sana." Suaranya terdengar menggoda dan ditujukan pada satu-satu pria mencolok yang ada di sana. Mana mungkin tidak mencolok jika dia kemari dengan pakaian rapi dan mobil Lamborghini yang terparkir di depan sana. Renata masih mengusap-ngusap kakinya yang terinjak. Lantas mendengar pria di sana menjawab dengan nada tajam, "Diam, lacur, aku tidak sedang berbicara denganmu." Kasar, Renata tahu itu. Mau tidak mau, dia hanya menelan ludah sambil membayangkan kehidupannya setelah ini akan terjadi seperti apa. Namun Renata tidak sempat berpikir lama, karena Nyonya Ruth di belakang sana sudah berjalan menghampiri mereka tanpa dia sadari. Wanita gemuk itu menyambar tasnya, membuka pintu mobil, lantas melemparkan tas itu ke dalam, sambil tangannya mendorong Renata masuk dengan kasar. Sebuah suara benturan terdengar. Kali ini kepala Renata membentur keras pinggiran pintu mobil karena Nyonya Ruth yang mendorongnya secara kasar. Di dalam mobil, gadis itu hanya bisa mengusap kepalanya yang sakit. Di luar, Nyonya Ruth mendorong bahu seorang pria sambil membentak, "Dengar, berdebah, sudah kuberikan seluruh hak miliknya padamu dan cepat-cepat pergi dari sini. Jangan kembali lagi, kau merusak bisnisku." Pria itu mendecak keras, tidak suka melihat barangnya diperlakukan dengan kasar. Kejadian ini jelas semakin menarik dan banyak perhatian. Dia tidak ingin semakin banyak orang kemari dan menyusahkannya, sehingga pria itu berbalik dan masuk ke dalam mobilnya. "Senang berbisnis denganmu, madam," ujarnya dengan nada mencemooh. Setelah masuk ke dalam mobil, dia tidak sempat melihat Mischa di sampingnya yang sedang meringkuk ketakutan dan mungkin sedang gemeteran. Dinyalakan mesin mobilnya dan juga menginjak pedal gas, segera pergi dari sana. Setelah cukup jauh,
Dia menghela napasnya dengan lega. Mobil berhenti di lampu merah. Dalam kesempatan itu, sang lelaki menyempatkan menoleh dan melihat sosok mungil di sebelahnya. "Kau tidak apa? Lihat, mana lukanya?" Suaranya terdengar lebih santai daripada barusan. Meski tetap tidak terdengar ramah sama sekali. Renata sedikit bereaksi setelah lelaki di sebelahnya berbicara. Mau tak mau, dia menuruti perintah dan mendekat ke samping. Saat diperiksa, dia membalas pelan. "Tidak apa-apa, mungkin hanya benjol. Meski kepalanya terasa sakit, dengan sedikit pusing, paling tidak Renata beruntung. Karena tidak sampai sobek dan berdarah." "Kau dengar apa kataku tadi? Mulai sekarang kau bekerja untukku, Miss Cha." "Tidak, aku tahu namaku bukan Miss Cha." "Siapa namamu?" Pria itu tidak punya banyak waktu menjelaskan semuanya dalam waktu singkat. Karena lampu di depan sana sudah berubah hijau. Sehingga dia harus memegang kendali lagi dan memfokuskan perhatian pada jalan di depan. Suasana di dalam mobil cukup hening selama beberapa saat. Suara mesin pun tidak terlalu terdengar, sementara suasana bising di luar sana tidak sampai masuk ke dalam mobil. "Renata, namaku Renata. Episode kali ini bersambung ya. Dan jangan lupa kalian subscribe channel ini agar kalian bisa tahu lagi kapan saya akan mengupload video terbaru episode kedua untuk Little Paradise ya. Terima kasih banyak telah menonton.